Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman semuanya yang saya hormati kepada Ibu Elmeda Sari selaku dosen pengampu untuk mata kuliah. Dan teman-teman sekelas yang saya cintai, kenalkan saya Robi Zinilman selaku moderator dan bersama rekan-rekan saya. Baik, kami akan mempresentasikan tentang pengaruh sosial media dan kualitas produk terhadap minat beli konsumen pada produk skincare. Selanjutnya yaitu Skintific adalah merek produk perawatan kulit yang dikenal dengan pendekatan ilmiahnya dalam menciptakan formula perawatan kulit yang efektif. Produk-produk Skintific dirancang berdasarkan riset dermatologi dan menggunakan bahan-bahan aktif yang aman dan telah teruji secara klinis. Merek ini berfokus pada solusi perawatan kulit untuk berbagai masalah seperti jerawat, kulit kering, penuaan, dan hiperpigmentasi. Berdasarkan pernyataan di atas, perkembangan teknologi informasi, terkhususnya melalui media sosial, yaitu telah secara signifikan mengubah pola komunikasi dan perilaku konsumen. Media sosial kini berfungsi sebagai platform pemasaran yang efektif, yaitu memungkinkan perusahaan untuk mempromosikan produk. Selanjutnya yaitu berdasarkan data dari PR Social and Hootsuite pada 2024, yaitu platform media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia antara lain yaitu WhatsApp, Instagram, Facebook. Yaitu grafik di bawah ini menunjukkan platform media sosial yang paling populer di awal tahun 2024. Pada gambar 1.1 menunjukkan bahwa WhatsApp pada 95% dan Instagram pada 85% berdasarkan di posisi teratas sebagai platform yang paling banyak digunakan, yaitu dengan persentase penggunaan lebih dari 90%. Platform Instagram secara khusus digunakan oleh perusahaan seperti produk Skintific untuk mempromosikan produk kecantikan mereka. Platform TikTok juga menjadi populer sebagai media sosial promosi yang menarik minat beli konsumen dengan konten-konten yang kreatif. Contohnya yaitu dengan cara live atau siaran langsung. Skintific sebagai salah satu produk kecantikan yang sedang naik daun yaitu berhasil memanfaatkan kedua faktor ini, promosi media sosial yang efektif dan kualitas produk yang tinggi untuk menaikkan minat beli konsumen. Selanjutnya yaitu data penjualan produk kecantikan pada kuartal pertama 2024 menunjukkan dominasi Skintific dibandingkan dengan kompetitornya seperti MS Glow dan The Original. Berdasarkan laporan dari kompas.co.id 2024, Skintific menduduki peringkat teratas dalam nilai penjualan produk kecantikan, baik melalui official store maupun non-official store di berbagai platform e-commerce sebagaimana terlihat pada gambar 1.2. Gambar 1.2 yaitu menunjukkan bahwa Skintific mencapai penjualan tertinggi, yaitu pada 64 miliar melalui official store dan 7 miliar melalui non-official store. Sedangkan produk kosmetik lainnya menunjukkan bahwa The Original 26 miliar melalui official store dan 29 miliar melalui non-official store. Dan Benix 6 miliar melalui official store dan 7 miliar melalui non-official store. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas produk dan reputasi yang baik, terutama ketika didukung oleh strategi promosi yang efektif di media sosial, memainkan peran penting dalam meningkatkan minat beli konsumen. Merek lain seperti MS Glow dan The Original juga menunjukkan kinerja yang baik. Namun, Skintific tetap memimpin pasar mengindikasikan dominasi merek ini di segmen produk kecantikan. Berdasarkan angka di atas, mencerminkan efektivitas kombinasi antara promosi, digital, dan kualitas produk yang ditawarkan Skintific. Menurut Widianto, pada 2023 menekankan bahwa
perusahaan yang berhasil memanfaatkan promosi di media sosial bersamaan dengan produk berkualitas mampu mendominasi pasar dalam waktu yang relatif singkat. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Rumusan masalah yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu diduga terdapat pengaruh antara sosial media promosi terhadap minat beli konsumen pada produk skintific. Yang kedua yaitu diduga terdapat pengaruh antara kualitas produk terhadap minat beli konsumen pada produk skintific. Dan yang ketiga diduga terdapat pengaruh antara sosial media promosi dan kualitas produk secara simultan terhadap minat beli konsumen pada produk skintific. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi konseptual. Yang pertama ada pengertian sosial media. Menurut Zuhro pada tahun 2016, media sosial adalah alat penting bagi pembisnis untuk mempromosikan produk mereka kepada konsumen. Selain itu, pelaku usaha dapat memanfaatkan media sosial untuk mempengaruhi konsumen agar tertarik dan membeli produk yang ditawarkan. Di sini ada indikator. Yang pertama itu ada konteks. Media sosial dibuat dan digunakan dalam berbagai konteks berupa konten sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penggunanya. Yang kedua ada communication atau komunikasi. Media sosial menjadi tempat untuk saling berkomunikasi. Yang ketiga ada collaboration atau kolaborasi. Media sosial memungkinkan banyak orang untuk bekerja sama dalam berbagai hal. Yang keempat ada connection atau koneksi. Media sosial sebagai tempat dalam membangun dan memperluas hubungan. Kualitas produk. Menurut Rahmawati dan Nilo Wardono pada tahun 2018, kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk memenuhi seluruh kegunaannya, termasuk karakteristik seperti daya tahan, keunggulan presisi yang dihasilkan, kemudahan pengoperasian, dan kemampuan manufaktur. Yang ada 6 indikator. Yang pertama ada kinerja atau performance. Yang kedua ketahanan atau durability. Yang ketiga ada karakteristik produk atau features. Yang keempat kesesuaian dengan spesifikasi, conformance with specification. Yang kelima ada estetika atau estetik. Yang keenam ada kesan kualitas atau quality impression. Yang ketiga ada pengertian minat beli. Menurut Mokhtar et al. Pada tahun 2022, keinginan seseorang untuk memilih, menggunakan, atau mencoba suatu produk yang ditawarkan ini mencerminkan ketertarikan konsumen terhadap produk tersebut, baik untuk dikonsumsi maupun dimiliki. Ada 4 indikator. Yang pertama itu minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang konsumen untuk melakukan pembelian suatu produk. Yang kedua ada minat referensial, yaitu kecenderungan seorang konsumen merekomendasikan produk kepada pihak lain. Yang ketiga ada minat preferensial, yaitu kecenderungan seseorang konsumen memprioritaskan atau memilih suatu produk dibandingkan dengan produk lain. Yang keempat ada minat eksploratif, yaitu kecenderungan seorang konsumen untuk mencari informasi lebih lanjut tentang produk yang mendukung keputusan pembeliannya. Perkenalkan, nama saya Yesa. Saya akan melanjutkan menjelaskan kerangka berpikir. Sosial media promosi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen pada produk skintific. Kualitas produk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen pada produk skintific. Sosial media promosi dan kualitas produk secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen. Populasi yang digunakan adalah konsumen yang mengikuti akun sosial media skintific, Instagram, TikTok, atau WhatsApp, dan berdomisili di Indonesia. Pemilihan populasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa followers akun sosial media skintific merupakan target market yang potensial dan telah memiliki kesadaran terhadap brand skintific. Sampel yang dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang. Penelitian ini menggunakan purposive sampling yang ada dalam non-probability sampling. Teknik pengumpulan data. Yang pertama ada data primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari responden penelitian melalui kuesioner. Kuesioner adalah cara pengumpulan informasi dalam jumlah besar yang relatif murah
murah, cepat, dan efisien. Yang kedua, data sekunder. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari situs-situs internet, perpustakaan, dan dari berbagai sumber yang telah diolah oleh pihak lain yang biasa disajikan dalam bentuk jurnal, makalah, artikel, dan buku-buku. Tentunya dari sumber tersebut mengandung informasi yang masih berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data kuesioner. Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan jenis kuesioner tertutup, yaitu setiap pernyataan telah disediakan berbagai jawaban yang dapat dipilih. Skala Likert memiliki 5 pilihan jawaban dari mulai tingkat terendah hingga tertinggi sebagai sikap atau persepsi seseorang atas pernyataan yang diberikan dalam suatu. Pengukuran pada setiap variabel menggunakan teknik scoring untuk memberikan nilai pada setiap alternatif jawaban sehingga dapat dihitung dengan perhitungan skor sebesar berikut. Keterangan yang pertama, sangat setuju, bobotnya ada 5 poin. Yang kedua, setuju, bobotnya ada 4 poin. Kurang setuju ada 3 poin. Tidak setuju ada 2 poin. Sangat tidak setuju ada 1 poin. Baik, selanjutnya ada teknis analisa data. Yang pertama ada uji instrumen data. Uji instrumen data terbagi menjadi 2, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas adalah uji yang berfungsi untuk mengukur apakah suatu alat ukur tersebut valid atau tidak valid. Sedangkan yang kedua ada uji reliabilitas, yaitu suatu instrumen penelitian menunjukkan sejauh mana tingkat konsisten alat ukur akan menghasilkan data yang sama jika pengukuran menggunakan objek yang sama secara berulang. Ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terbagi menjadi 3, yaitu uji normalitas, uji multikolonialitas, dan uji heterokodasisitas. Yang ketiga ada uji hipotesis. Uji hipotesis terbagi menjadi 3, yaitu uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi atau R2. Uji T, menurut Ghazali, uji T atau uji parsial pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen. Uji simultan menurut Ghazali adalah untuk mengetahui apakah variabel independen yang terdapat dalam persamaan regresi secara individual berpengaruh terhadap nilai variabel independen. Dan uji koefisien determinasi atau R2. Selanjutnya ada uji regresi linear berganda. Uji regresi linear berganda adalah analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara dua variabel independen atau lebih dengan variabel independennya. Tujuan analisis regresi linear berganda adalah untuk mengukur instansi hubungan antara dua atau lebih variabel dan membuat perkiraan nilai Y atas X. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman semuanya yang saya hormati, kepada Ibu Elma Dasari selaku dosen pengampu untuk mata kuliah, dan teman-teman sekelas yang saya cintai. Kenalkan, saya Robi Zidnilma selaku moderator dan bersama rekan-rekan saya. Baik, kami akan mempresentasikan tentang pengaruh sosial media dan kualitas produk terhadap minat beli konsumen pada produk skincare.